Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Ya, asik banget ya obrolan kita nih Mas, nih tentang dampak PPKM terhadap ojol, menggebu-gebu. Dan saya harus menenangkan juga. Iya. Baik, Bang Budi, sebenarnya yang diharapkan itu dari pemerintah dan juga dari aplikatornya begitu ya. Ada keseimbangan tidak? Kalau dari aplikator kira-kira apa yang diharapkan? Ya sebenarnya harus seimbang Mbak, untuk mungkin dari aplikator sih kita berharapnya dalam masa pandemi ini mengurangi jumlah potongan ke semua driver sih. Biasanya normalnya kan untuk setiap pekerjaan dari aplikator itu mengambil 20%-nya. Kalau bisa sih dari aplikator itu untuk saat masa PPKM berlakunya pandemi ini saya rasa harus bijak juga. Mungkin atau wajib mungkin bagi saya itu diturunkan aja potongannya itu menjadi 10% saja. Tapi sejauh ini belum ada ya? Belum ada sih, belum ada negosiasi itu. Cuman berharapnya dari pemerintah itu mendengar dan meneruskan ke pihak aplikator itu sendiri sih sebenarnya. Oke, lagi-lagi memang ke pemerintah ya begitu Ya, ya? saya harap pemerintah mendengar lah keluhan kami dari ojol ini. Mungkin dari ini kan kalau berbicara mengenai ojol, ini dari berbagai perusahaan juga ya, ada yang menggunakan aplikasi, ada juga yang tidak menggunakan aplikasi begitu. Kalau dari pemerintah untuk menyampaikannya langsung ke perusahaan, mungkin kalau boleh kita katakan kalau cukup sulit begitu, dari komunitas ojolnya tidak ada tindakan yang dilakukan begitu. Kan ini udah pandemi udah 2 tahunan ya begitu. Apa yang sudah Kalau dari ojek online-nya sendiri sih sebenarnya susah ya, karena di sini itu ada peran serta pemerintah juga kan. Jadi saya rasa kita harus duduk bareng lah dari drivernya sendiri, dari aplikatornya sendiri, dan dari pemerintah yang memang mengeluarkan izin untuk terbitnya aplikator itu sendiri. Jadi tidak bisa pemerintah dan aplikator atau aplikator dan drivernya sendiri, itu saya rasa harus duduk bersamaan ya, bertiga itu untuk membahas semua ini. Oke, harus ada sinergitas juga ya. Iya, benar sekali itu. Oke. Nah, Bang Budi, kalau berbicara mengenai komunitas ojol ini pastinya solidaritasnya sekali lagi pastinya tinggi ya solidaritasnya. Nah, untuk situasi pandemi ini Bang Budi, apa yang bisa dilakukan sesama komunitas ini untuk saling melindungi, saling mengingatkan terkait dengan ancaman virus? Untuk sementara ini sih tetap kita di dalam wadah itu kita ada namanya Himpunan Ojol Lombok, itu wadah intern kami yang memang secara leluasa bisa mengedukasi tentang keamanan di dalam menjalankan orderan itu sendiri. Itu udah pakem ya. SOP protokol ya, juga. SOP-nya, dan di dalam SOP itu juga di setiap aplikator itu udah diterbitkan kok. Misalnya di dalam Grab itu ada aturan-aturan yang memang harus diikuti di dalam masa pandemi itu sendiri. Baik Gojek itu pun demikian. Jadi secara langsung itu Semua aplikator ya, itu mengedukasi aplikator kita bagaimana caranya bekerja di dalam masa pandemi itu sendiri. Saya rasa tetap safety lah. Seperti itu. Kalau vaksin gimana Bang? Kira-kira untuk kalau vaksin untuk saat ini sih ada dari aplikasi juga kita bisa daftar, cuman kan tidak bisa menyeluruh karena saya nggak tahu ya cara penilaiannya di dalam aplikator itu bagaimana, saya nggak tahu. Yang jelas kalau vaksin itu rata-rata driver itu semua sudah terdaftar sebagai penerima aktif di setiap kecamatan yang mereka tempatin. Seperti itu sih. Cuman kan dari pemerintah sendiri kan belum 100% untuk mensupport vaksin itu sendiri. Kalau tidak salah saya dengar kan itu pasokannya 100%, 70% untuk pemerintah Kota Mataram, 30% untuk yang Lombok bertahap Barat. juga. Nah, benar itu bertahap. Tapi intinya SOP protokol kesehatan ini menjadi informasi juga loh untuk pemirsa di rumah, untuk masyarakat agar tidak takut dan juga tidak ada kekhawatiran begitu ya. Bahkan memang SOP protokol kesehatan dari ojol juga sudah ya. Sudah secara langsung itu di aplikator sendiri, dan di aplikasi penumpang juga saya rasa sudah diedukasi ya bagaimana seorang pengguna aplikator itu sendiri dengan aturan-aturan yang memang sudah dikembangkan sedemikian rupa. Terakhir Bang Budi, silahkan disampaikan harapannya secara umum kepada pemerintah terkait dengan bagaimana dampak PPKM ini terhadap ojol. Silahkan menjadi closing statement. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemerintah Nusa Tenggara Barat.
dan jajarannya. Mungkin saya mewakili dari teman-teman ojek online yang berada di Nusa Tenggara Barat ini berharap penuh sih kepada masyarakat. Kalaupun PPKM, saya secara pribadi dan kawan-kawan siap mendukung 100%, cuman kebijakan itu memang harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah itu sendiri. Jadi tidak serta-merta ada kebijakan terus kita mengikuti, mengesampingkan kebijakan-kebijakan mereka sendiri terhadap kami. Seperti itu aja sih. Baik, oke. Mungkin kedepannya akan ada komunikasi yang lebih baik lagi begitu ya, bagaimana solusi dari permasalahan ini. Sehat selalu Bang Mudi. Tetap Amin, semangat dalam siap. bekerja ya, Benar, tetap benar. hati-hati, Siap. SOP protokol kesehatannya Siap. tetap dipatuhi ya. Pasti itu. Oke. Baik, pemirsa, demikian untuk Bincang Ainis kali ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu terhindar dari pandemi virus corona ini, dan pastinya juga jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan. Saya Kori Hafizah, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.